Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Halo teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia kesempatan, karunia umur panjang yang barokah, dan tentu yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, alhamdulillah saya bisa hadir kembali untuk melanjutkan membacakan buku Sirah Nabawiyah, buku tentang kisah perjalanan kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Dan pada pagi ini kita masuk ke bab tentang fase ketiga dakwah Islam di luar Mekah. Ya. Rasulullah SAW di Taif pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian, atau tepatnya di penghujung Mei atau awal Juni tahun 619 Masehi, Nabi SAW keluar ke Taif yang letaknya kira-kira sejauh 60 mil. Beliau pergi ke sana lalu kembali ke Mekah berjalan kaki. Beliau disertai pembantunya Zaid bin Harithah. Dalam perjalanannya, setiap kali bertemu dengan suatu kabilah, beliau mengajak mereka kepada Islam. Namun tidak satu pun yang memenuhi seruan beliau. Setiba di Taif, beliau menemui 3 orang bersaudara yang merupakan pemuka Bani Saqif. Mereka adalah Abdu Yalail, Mas'ud, dan Hubaib, putra-putra Bani Amr bin Amr Ad-Saqaf. Beliau duduk di hadapan mereka dan mengajaknya taat kepada Allah serta membela Islam. Seorang di antara mereka berkata, "Berarti kain penutup Ka'bah telah sobek jika benar Allah mengutusmu sebagai Rasul." Yang kedua berkata, "Apakah Allah tidak menemukan orang yang lain selain dirimu?" Lalu yang ketiga berkata, "Demi Allah, aku sekali-kali tidak akan berbicara kepadamu selamanya. Jika engkau benar seorang Rasul, niscaya lebih berbahaya bila aku menyanggah perkataanmu. Tetapi jika engkau berdusta atas nama Allah, maka aku tidak layak berbicara dengan orang sepertimu." Rasulullah SAW kemudian bangkit dan berkata kepada mereka, "Jika engkau memang berkata seperti itu, ku minta sembunyikanlah aku." Beliau berada di tengah penduduk Taif selama 10 hari. Setiap kali mendatangi para tokoh Bani Saqif, beliau berbicara dengan mereka. Akhirnya mereka berkata, "Usir orang ini dari negeri kita." Mereka membiarkan orang-orang tak bermoral menyakiti beliau. Tatkala beliau hendak keluar, orang-orang bodoh dan hamba saya mereka mengikuti beliau seraya mencaci maki dan meneriaki beliau sehingga mereka berkumpul mengepungnya. Mereka terbagi menjadi 2 barisan lalu melempari beliau dengan batu disertai ucapan-ucapan tak senonoh. Mereka kemudian menghujani batu ke arah tumit beliau hingga kedua sandal beliau berlumuran darah. Zaid bin Harithah melindungi beliau dengan dirinya sebagai perisai sehingga kepalanya dipenuhi luka-luka. Mereka terus-menerus melakukan hal itu sampai beliau terpaksa berlindung di kebun milik Utbah bin Saibah, 2 putra Robi'ah yang jaraknya 3 mil dari Taif. Ketika telah berlindung di sana, mereka pun pergi meninggalkannya. Beliau menghampiri sebuah pohon anggur lalu duduk-duduk dan berteduh di bawah naungannya menghadap ke kebun. Setelah duduk dan merasa tenang, beliau memanjatkan doa yang sangat terkenal yang menunjukkan betapa hati beliau dipenuhi rasa getir dan sedih terhadap sikap keras yang dialaminya serta menyayangkan tidak adanya seorang pun yang beriman kepadanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, sesungguhnya kepadamulah aku mengadukan kelemahan diriku, sedikitnya upayaku serta hina dinanya diriku,
di hadapan manusia, wahai yang Maha Pengasih di antara para pengasih. Engkau adalah Rob orang-orang yang tertindas. Engkaulah Robku. Kepada siapa lagi engkau menyerahkan diriku? Apakah kepada orang lain yang selalu bermuka masam kepadaku, atau kepada musuh yang telah menguasai urusanku? Jika engkau tidak murka kepadaku, maka kau tidak peduli. Akan tetapi ampunan yang engkau anugerahkan adalah lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan perantaraan nur wajahmu yang menyinari segenap kegelapan, dan yang karenanya urusan dunia dan akhirat menjadi baik, agar engkau tidak turunkan murkamu kepadaku, atau kebencianmu melanda diriku. Engkaulah yang berhak menegurku, hingga engkau menjadi ridho. Tiada daya upaya melainkan karenamu. Menyaksikan kondisi beliau, kedua putra Rabi'ah tergerak rasa belas kasihnya, sehingga memanggil seorang budak milik mereka yang beragama Nasrani, bernama Adas, seraya berkata kepadanya, ambillah setangkai anggur ini dan antarkan kepada orang tersebut. Tatkala dia menaruhnya di hadapan Rasulullah SAW, beliau mengulurkan tangannya untuk mengambilnya dengan membaca Bismillah, lalu memakannya. Adas berkata, sesungguhnya ucapan ini tidak biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepadanya, kamu berasal dari negeri mana? Apa agamamu? Aku seorang Nasrani dari penduduk Ninawa, jawabnya. Beliau berkata lagi, dari negeri seorang nabi yang soleh, Yunus bin Matta. Orang tersebut berkata, apa yang engkau ketahui tentang Yunus bin Matta? Beliau menjawab, dia adalah saudaraku, dia seorang nabi, demikian pula aku. Adas langsung merangkul Nabi SAW, lalu menciumi kedua tangan dan kedua kakinya. Kedua putra Rabi'ah saling berkata satu sama lain, budakmu telah dirusak olehnya. Tatkala Adas datang, keduanya langsung berkata, celaka engkau, ada apa denganmu? Adas menjawab, wahai Tuanku, tidak ada seorang pun yang lebih mulia di dunia ini, melainkan orang ini. Sungguh, dia telah memberitahuku suatu perkara yang tidaklah diketahui, melainkan oleh seorang nabi. Keduanya berkata lagi, celaka engkau, wahai Adas. Jangan sekali-kali dia memalingkanmu dari agamamu, karena sesungguhnya agamamu lebih baik daripada agamanya. Rasulullah SAW kemudian keluar dari kebun itu dan kembali menyusuri jalan ke Mekah dengan perasaan sedih dan hati yang hancur. Tatkala beliau sampai di suatu tempat bernama Qarnul Manazil, Allah mengutus Jibril kepadanya bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk menimpakan Al-Khasabain, dua gunung di Mekah, yaitu gunung Abu Qubais dan gunung di seberangnya Ku'ai Ka'an terhadap penduduk di Mekah. Al-Bukhari meriwayatkan kisah ini secara terperinci melalui sanad Utwah bin Zubair, bahwa Aisyah radhiyallahu anha sesungguhnya dia telah bertanya kepada Nabi SAW, apakah engkau pernah menghadapi suatu hari yang lebih berat daripada perang Uhud? Beliau bersabda, aku pernah mendapatkan perlakuan kasar dari kaummu, tetapi perlakuan mereka yang paling berat yang aku rasakan adalah pada waktu di Aqabah, ketika aku menawarkan diriku kepada Abdul Jalail bin Abdul Kalal, tetapi dia tidak menanggapi apa yang aku inginkan, sehingga aku beranjak dari sisinya dalam keadaan sedih. Aku tidak lagi menyaksikan apa yang terjadi kecuali setelah dekat tempat yang bernama Qarnul Sa'alib, sekarang bernama Qarnul Manazil. Ketika aku mengangkat kepalaku, tiba-tiba datang segumpal awan menaungiku. Lalu aku melihat ke arahnya dan ternyata di sana ada Jibril yang memanggilku. Dia berkata, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kaummu dan tanggapan mereka terhadapmu. Allah mengutus malaikat penjaga gunung kepadamu, supaya engkau perintahkan apapun yang engkau kehendaki terhadap mereka. Malaikat penjaga gunung menyeru kepadaku, memberi salam kepadaku, lalu berkata, wahai Muhammad, hal itu terserah kepadamu. Jika engkau menghendaki, aku meratakan mereka dengan Al-Ahsabain, maka akan aku lakukan. Nabi SAW menjawab, bahkan aku berharap kelak Allah Azza wa Jalla akan mengeluarkan dari tulang sulbi mereka orang-orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Dalam jawaban yang diberikan Rasulullah SAW, ini tampaklah kepribadian yang istimewa
dan akhlak agung yang siapapun tidak bisa menyamainya. Jadi intinya Allah pun sudah mengutus malaikat penjaga gunung ya, dan Rasulullah diberi kebebasan memerintahkan apapun kepada malaikat penjaga gunung itu ya, termasuk misalnya gunung itu ditimpakan kepada penduduk Mekah agar hancur semua rata dengan tanah, dan malaikat penjaga gunung sudah standby siap melaksanakan perintah dari Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah justru tidak menindaklanjutinya, tetapi justru mengatakan bahwa semoga keturunan orang-orang Mekah itu nanti adalah orang-orang yang menyembah Allah Azza wa Jalla, artinya masuk Islam. Jadi artinya beliau walaupun disakiti, walaupun disiksa, walaupun dihina, tapi beliau kemudian responnya justru tetap mendoakan mudah-mudahan suatu ketika kaumnya itu akan masuk Islam. Ini luar biasa. Teman-teman, sementara sampai di situ dulu, nanti kita lanjutkan. Jadi ini adalah fase ketika Rasulullah mulai berupaya berikhtiar keluar dari Mekah dan menuju ke Taif. Nah, ternyata di Taif responnya negatif sekali, ya seperti yang tadi sudah saya bacakan. Terima kasih atas perhatian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan makin menjadikan kita ini umat Rasulullah yang mencintai beliau. Karena kita tahu betapa perjuangan beliau luar biasa, sehingga kita bisa menjadi seorang muslim ini karena adalah bagian dari perjuangan beliau. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.